Selamat datang di dunia misteri dan ketakutan. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah seram yang mungkin akan membuat anda merinding. Setiap cerita yang dikongsi bukan sekadar hiburan, tetapi juga pengalaman nyata yang boleh memberi pengajaran. Jika anda mempunyai pengalaman mistis atau bukti kejadian aneh, kami ingin mendengar dari anda. Kirimkan cerita, foto, atau video anda dan jadikan kisah anda sebahagian daripada komuniti ini. Bersama-sama, kita akan menjelajahi sisi gelap yang jarang dibicarakan. Mari kita kongsikan ketakutan dan keajaiban ini bersama. Malam ini, hujan gerimis turun lembut, dan aku teringat pada sebuah cerita yang selalu membuat bulu kuduku merinding. Cerita tentang gadis berpayung merah yang muncul di tengah malam, menanti di tepi sungai Indragiri. Siapa sangka, di balik payung merahnya yang cerah, tersimpan kisah tragis yang takkan pernah terlupakan. Dulu, dia adalah seorang gadis ceria, penuh semangat, dan sangat mencintai alam. Setiap malam, saat hujan mulai turun, dia akan berjalan ke tepi sungai, menikmati suara air yang mengalir dan aroma tanah basah. Namun, satu malam yang kelam, saat gerimis turun lebih deras dari biasanya, dia terjatuh ke dalam sungai. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, kisahnya mulai menyebar di kalangan penduduk desa. Orang-orang mulai melihat sosoknya, gadis berpayung merah, berdiri di tepi sungai saat malam tiba. Mereka bilang, dia mencari sesuatu, mungkin mencari jalan pulang atau mencari kedamaian. Setiap kali hujan gerimis, sosoknya muncul, seolah mengingatkan kita akan tragedi yang menimpanya. Beberapa orang berani mendekat, berharap bisa berbicara dengannya, tetapi mereka hanya menemukan keheningan dan rasa dingin yang menusuk. Ada yang mengatakan, jika kamu mendengar suara tangis di tengah malam, itu adalah suara gadis berpayung merah. Dia menangisi nasibnya yang tragis, terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Konon, jika kamu melihatnya, kamu harus segera menjauh, karena dia akan mengajakmu masuk ke dalam air, membawa kamu ke tempat yang tidak pernah kembali. Cerita ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hujan gerimis bukan hanya sekadar cuaca, tetapi juga pengingat akan kisah-kisah yang terpendam. Banyak yang percaya bahwa gadis berpayung merah adalah simbol dari kehilangan dan penyesalan. Dia mengingatkan kita untuk menghargai hidup dan tidak mengabaikan tanda-tanda yang diberikan alam. Setiap kali hujan turun, aku tak bisa menahan rasa ingin tahuku. Apakah dia akan muncul lagi malam ini? Apakah dia masih mencari sesuatu yang hilang? Atau mungkin, dia hanya ingin kita ingat akan kisahnya, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, saat kamu mendengar suara air mengalir dan melihat gerimis di luar jendela, ingatlah gadis berpayung merah. Dia adalah bagian dari cerita kita, bagian dari sejarah yang takkan pernah pudar. Kita semua memiliki kisah untuk diceritakan, dan kadang-kadang, kisah itu datang dari tempat yang paling tak terduga. Udara di Kuala Cenaku kental dengan rahasia. Berat menyelimuti rumah-rumah kayu, sungai yang berbisik, jalan setapak tanah. Kampung ini tua. Cerita-cerita berdiam di bayang-bayang. Setiap sudut, setiap celah menyimpan kisah yang tak terucapkan. Di sini, waktu seakan berhenti, membiarkan kenangan-kenangan lama tetap hidup. Satu cerita paling sering berbisik. Cerita ini mengalir dari bibir ke bibir, seperti angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Itu adalah kisah perempuan berpayung merah. Penduduk desa tahu kisahnya. Mereka mengenalnya dengan baik, seolah-olah dia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menceritakannya dengan suara pelan. Setiap kata diucapkan dengan hati-hati, seolah-olah takut mengganggu roh-roh yang bersemayam di sekitar mereka. Mereka menceritakannya untuk memperingatkan orang luar. Waspadalah gerimis tengah malam. Waspadalah perempuan berpayung merah. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tetapi peringatan yang nyata. Dia berjalan saat hujan turun. Setiap tetes hujan yang jatuh seolah-olah membawa pesan dari masa lalu. Langkah-langkahnya terdengar jelas di jalan setapak yang basah, meninggalkan jejak yang sulit dihapus.
Orang-orang yang melihatnya merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka hanya bisa merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang selalu mengikuti, tak pernah henti. Kata orang, dulu dia muda. Kata orang, dia cantik. Dia adalah bunga desa yang kecantikannya memikat hati banyak orang. Namun di balik senyumnya yang menawan, ada misteri yang tak terpecahkan. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di tepi sungai. Hidupnya sederhana, cintanya sejati. Namanya hilang di telan waktu. Rumah itu meskipun kecil dan sederhana adalah saksi bisu dari kisah hidupnya yang penuh liku. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, baik suka maupun duka. Tapi penduduk desa mengingatnya dari apa yang dibawanya. Mereka sering berkumpul dan berbicara tentangnya, mengenang masa-masa ketika dia masih ada di antara mereka. Cerita tentangnya selalu menjadi topik hangat di setiap pertemuan. Mereka memanggilnya si Payung Merah. Payung itu bukan sekadar benda biasa. Payung merah itu menjadi simbol dari kehadirannya yang misterius dan penuh teka-teki. Setiap kali hujan turun, payung merah itu selalu terlihat, seolah-olah dia masih ada di sana. Tidak ada yang tahu mengapa dia membawanya. Payung merah itu selalu menjadi tanda tanya besar bagi penduduk desa. Mereka hanya bisa berspekulasi tentang alasan di balik payung merah itu. Ada yang bilang itu hadiah dari kekasihnya. Kisah cinta mereka begitu indah namun tragis. Payung merah itu menjadi simbol dari cinta yang tak pernah padam, meskipun waktu terus berlalu. Ada yang bilang itu menyembunyikan wajahnya dari orang hidup. Beberapa percaya bahwa payung merah itu adalah cara dia melindungi dirinya dari pandangan dunia luar, menyembunyikan luka dan kesedihan yang dia rasakan. Tapi semua sepakat, payung merah adalah peringatan. Peringatan akan kehadirannya yang abadi, meskipun dia sudah lama pergi. Payung merah itu menjadi simbol dari kenangan yang tak pernah pudar, mengingatkan kita akan kisah hidupnya yang penuh misteri dan keindahan. Hujan mulai turun rintik-rintik, suara gemericik lembut di atap rumbia, kabut tipis naik dari sungai. Inilah saatnya dia berjalan. Kata orang dia bangkit dari kuburnya di bukit. Gaun putihnya berkibar di belakangnya. Payung merah selalu di atas kepalanya. Dia berjalan di jalur yang sama setiap kali, menuruni bukit, melewati sumur, menuju sungai, menuju rumah yang dulu dikenalnya. Penduduk desa berbisik tentang malam mereka melihatnya. Malam itu seperti ini. Hujan turun dengan deras, angin menderu-deru di antara pepohonan. Mereka berkerumun di rumah mereka. Tiba-tiba jeritan membelah malam. Seorang nelayan, dia terjebak badai. Dalam perjalanan pulang dia melihatnya. Di tepi sungai kilatan putih, kilatan merah, dia lari. Kata orang dia tidak pernah mendekati sungai lagi. Bagian 5. Kisah seorang nelayan. Pak Ali, nelayan tua itu ingat. Dia ingat cerita kakeknya, cerita yang selalu diceritakan di malam-malam dingin di bawah sinar bulan yang redup. Cerita yang membuat bulu kuduknya merinding setiap kali mendengarnya. Kakeknya adalah seorang nelayan juga, seorang pria yang bijaksana dan penuh dengan kisah-kisah misteri dari laut. Dia ingat ketakutan di mata kakeknya. Ketakutan yang begitu nyata, begitu mendalam, seolah-olah dia bisa merasakan dinginnya air laut yang gelap dan dalam. Kakeknya selalu berkata bahwa ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jangan pernah keluar saat gerimis tengah malam, kakeknya telah memperingatkan. Gerimis itu bukanlah hujan biasa, itu adalah tanda dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bersembunyi di balik bayang-bayang malam. Sesuatu yang menunggu, mengintai, mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Perempuan berbaju putih akan mencuri jiwamu, katanya. Sosok itu selalu muncul di tepi sungai, di antara kabut yang tebal. Dia adalah roh yang terperangkap, mencari korban untuk menggantikan tempatnya di dunia yang gelap dan dingin. Pak Ali tidak percaya saat itu. Dia pikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Dia adalah seorang pemuda yang penuh dengan keberanian dan semangat. Dia tidak takut pada cerita-cerita lama atau hantu-hantu dari masa lalu. Dia masih muda dan berani. Dia merasa tak terkalahkan, seperti tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia pergi memancing di malam hari, tertawa pada bayang-bayang yang menari di tepi sungai. Tapi sekarang saat dia melihat hujan turun, dia ingat bisikan-bisikan itu. Dia ingat payung merah, payung yang selalu dibawa kakeknya sebagai perlindungan dari roh-roh jahat. Sekarang dia mengerti ketakutan kakeknya.
Det var ju tam just spal din bilridge till spartgames hack up den manta. Bagian 6 malam semakin dingin. Hujan turun semakin deras sekarang. Angin membisikkan namanya di antara pepohonan. Penduduk desa tetap di dalam. Mereka mengunci pintu mereka. Mereka meringkuk di dekat lampu minyak mereka. Mereka berdoa agar mereka selamat. Malam semakin dingin, bayangan semakin panjang. Payung merah itu memancarkan cahaya merah darah di tanah yang basah kuyup. Dia dekat. Bagian 7 selamanya terikat pada payung merah. Ada yang bilang dia mencari kekasihnya yang hilang. Ada yang bilang dia merindukan kehidupan lamanya. Ada yang bilang dia terjebak di antara dunia. Selamanya tertambat pada payung merah. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Motifnya, seperti wajahnya, tetap tersembunyi di bawah kanopi merah tua. Dia terus berjalan, hantu bisu dalam badai. Bagian 8 warisan yang menghantui. Hujan akan berhenti, matahari akan terbit, kampung akan bangun. Tapi ceritanya tetap ada. Legenda perempuan berpayung merah. Sebuah kisah peringatan yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa beberapa hal sebaiknya tidak diganggu. Sebuah pengingat bahwa bahkan di siang hari, Kuala Cenaku menyimpan rahasianya rapat-rapat. Dan payung merah menunggu gerimis tengah malam berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Hidup ini seperti video yang kita tonton, penuh warna dan cerita. Setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan berbagi kebaikan. Ingat, memberi like itu seperti memberi semangat, dan subscribe adalah cara kita saling mendukung. Jangan lupa untuk bagikan kebaikan, karena setiap tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar. Mari kita terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu selalu dapat update video terbaru dari Kayla. Jika kamu menikmati konten ini, bagikan ke teman-temanmu ya. Semoga setiap harimu dipenuhi kebahagiaan dan keceriaan. Sampai jumpa di lain kesempatan.